materi kelas 4, pelajaran ke-7 dengan tema bahasan yaitu beriman kepada malaikat Allah. Dengan subtema bahasan yaitu A. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengenal malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuka Channel, divisi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester kedua atau semester genap. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ke-7 atau bab ke-7 dengan tema bahasan yaitu beriman kepada malaikat Allah, dengan 2 subtema terlebih dahulu, yaitu A. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan B. Mengenal malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. Adapun 2 subtema selanjutnya yaitu C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian,
sampai akhir video ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan bersemangat dalam belajar. A. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sudah hafalkah kalian akan rukun iman? Dan apakah rukun iman yang kedua itu? Anak-anakku sekalian, rukun iman jumlahnya ada 6, yaitu pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang beriman kepada malaikat yang terdapat pada urutan kedua dalam rukun iman. Anak-anakku sekalian, iman secara bahasa berarti yakin. Adapun menurut istilah yang merujuk pada penjelasan Imam Ghazali, yaitu keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, kesimpulannya adalah beriman kepada malaikat yaitu menyatakan keyakinan terhadap adanya malaikat dengan sepenuh keyakinan dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan seperti menghindari berkata dusta, sebab malaikat mencatat semua perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Anak-anakku sekalian, malaikat adalah makhluk yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun malaikat itu ghaib atau tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, kita diwajibkan mengimaninya. Anak-anakku sekalian, adapun makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu: pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Kedua, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh kita menyembahnya. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus yang telah Allah tetapkan kepadanya. Di antaranya yaitu: A. Malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat datang. C. Diciptakan dari cahaya atau nur. D. Tidak makan dan minum. Dan E. Malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Anak-anakku sekalian, penjelasan iman kepada malaikat dan rukun iman terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-285, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-285. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan tentang iman, yaitu al-imanu qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. B. Mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugasnya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian jumlah malaikat itu ada berapa? Anak-anakku sekalian, tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui jumlahnya. Akan tetapi, kita selaku umat Islam diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat berikut tugas-tugasnya. Adapun 10 malaikat tersebut yaitu: pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, terutama kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan. Terkadang para sahabat pun mendengar dan menyaksikan ia berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rezeki kepada seluruh makhluk berupa kesejahteraan makhluknya, seperti hujan, angin, kesuburan tanah, dan rezeki-rezeki lainnya. Ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup terompet sangkakala pada hari kiamat. Tiupan pertama, alam dunia hancur, termasuk seluruh makhluk. Dan tiupan kedua menandakan dibangkitkannya kembali makhluk yang sudah mati guna memasuki alam akhirat. Keempat, malaikat Israil. Tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup dan membawanya kemana mestinya. Kelima dan keenam, malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya menanyakan dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib. Tugasnya mengawasi dan mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Kedelapan, malaikat Atid. Tugasnya mengawasi dan mencatat amal buruk manusia selama hidupnya. Kesembilan, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan kesepuluh, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga
pintu surga. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan atau pemaparan pelajaran ke-7 atau bab ke-7 dengan tema bahasan yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan subtema bahasan yaitu A. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan B. Mengenal malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya yang dapat Bapak sampaikan. Adapun subtema berikutnya Bapak jelaskan pada kesempatan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, Bapak sudah jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.